Ya, nama saya Irzan, saya 20 tahun. Saya sebelumnya tinggal 8 tahun di Jerman, 4 tahun kuliah di sana. Saya di HTW Berlin, Bachelor of Science, Computer Science, minor in Mobile Applications. Habis itu saya sempat kerja 4 tahun. 2 tahun saya kerja sebagai mobile app developer, salah satunya pernah di Zalando, itu anak perusahaan roket di sana. Terus selebihnya saya kerja 2 tahun terakhir itu jadi Head of Mobile Product di Takeaway.com. Dia perusahaan online delivery service salah satu terbesar di Eropa, operasi di 11 negara. Di sana saya mimpin tim internasional isinya 8 orang. Saya in charge untuk mobile product management ya. Saya mendirikan yesbossnow.com atau kita Yesboss itu bulan Juni 2015. Di so far kita udah jalan mau 4 bulan. Saat ini kita udah ada lebih dari 21.000 registered users dengan kita udah memproses lebih dari 30.000 request so far. Jadi sebenarnya gini, Yesboss itu hadir untuk memberikan waktu lebih kepada para penggunanya. Kita punya tagline Your Time Matters gitu. Kita pengen tahu kalau misalnya nggak cuma uang doang yang berharga, tapi waktu kita sangat berharga gitu. Jadi kita lihat Jakarta ini kan kota besar, hektik banget, macet di mana-mana. Di sini saya ngerasa kita kadang pengen, andai kata kita punya lebih waktu dari 24 jam, andai kata bisa melakukan banyak hal lebih banyak dalam satu hari gitu. Jadi di sini Yesboss hadir untuk memberikan waktu lebih di mana kamu para penggunanya bisa menggunakan Yesboss untuk berbagai kebutuhan seperti misalnya mencari tiket pesawat, memesan makanan, bisa reservasi restoran dan hal-hal lainnya yang kadang-kadang menyita waktu dan kita para pengguna bisa fokus untuk melakukan hal yang mereka sukain, either itu bekerja atau misalnya melakukan something yang passionate buat mereka, atau spend waktu dengan para pasangan mereka atau dengan keluarga mereka. Request yang unik sih kebetulan kita ada yang misalnya nanya dia gimana nih cara nembak cewek gitu. Cuma balik-balik gini, kita kan di sini ngasih service pengen ngasih wow customer experience gitu. Kesannya kita nggak mau langsung nawarin mereka untuk beli sesuatu, tapi kita ladenin dulu. Tadi kayak misalnya ada yang nembak cewek, kita mungkin bisa pakai beli bunga gitu. Mungkin cewek tuh suka banget sama bunga, nanti kita lead buat mereka untuk beli bunga misalnya lewat Yesboss. Contoh juga request yang unik-unik, ada yang misalnya minta dicarikan for rider, cuma waktu kita nggak bisa menuhin sih, dan macam-macam sih kebetulan, tapi rata-rata sih normal-normal aja sih requestnya. Jadi Yesboss ini kalau misalnya mau pesan tiket pesawat, mau pesan tiket kereta atau tiket bioskop, kita bisa pilih tempat duduknya. Jadi kita sangat-sangat ngikutin apa sih maunya customer kita, klien kita. Jadi kayak misalnya untuk yang pertama kali ada yang mau pesan tiket pesawat, dia pilih di window, nanti ini malah jadi satu keunggulan kita ngasih service yang personal. Next time mereka mau pesan tiket pesawat lagi, kita bisa tawarin, bos mau pesan di window misalnya, gitu sih. Jadi kita tahu apa preferensi dan kesukaan para bos-bos gitu. Untuk demografi kita targetin dari umur 25 sampai 40 tahun kira-kira. Mereka tuh mereka professionals, mereka punya karir, mereka sibuk, dan mereka juga tech savvy karakternya. Mostly pasti hidup di kota besar kayak Jakarta misalnya, atau Bandung, Surabaya. Dari situ kita lihat emang tujuan kita, tahu mereka sibuk, kita hadir untuk memberikan mereka kemudahan untuk menghemat waktu mereka. Jadi ide gini munculnya, sebetulnya kan saya tinggal 8 tahun di Jerman itu, saya ngerasa semua tuh sangat on time, waktu sangat dihargain. Kayak waktu saya tahun lalu, saya pulang balik Indo gitu, saya banyak banget kegiatan, mesti meeting kesana kesini, terus jalanan macet, itu rasanya tua di jalan gitu. Awalnya itu sih pain point-nya sih, kayak ngerasa coba andaikan ada layanan yang bisa menghemat waktu saya gitu lah. Terus akhirnya di keep terus, saya ngerasa itu pain point sih, itu saya banyak juga ngerasain itu, sampai akhirnya pas awal tahun 2015 itu popping up
global trend untuk conversational commerce startups. Disitulah saya ngelihat, oh ini kayak bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang saya dapatkan, yang saya temui itu sehari-hari. Lalu kita lihat, wah kebetulan di Indonesia belum ada, dan ditambah lagi Indonesia tuh karakter marketnya suka chatting kan, suka banget texting, terus suka dilayanin, serve. So itulah muncul awal ide Yesbos dari situ. Untuk conversational commerce itu sebetulnya tren yang cukup baru ya, karena kan selama ini it's like e-commerce, marketplace everywhere. Untuk misal di US, salah satu yang terkenal, mereka pionirnya Magic gitu kan, salah satu pionirnya. Lalu di Eropa ada terkenal di Jerman GoButler. Lalu baru-baru aja nih di India tuh yang baru nge-acquire salah satu startup sejenis, namanya ada HelpChat. Itu banyak sih kebetulan sih, dan di Indonesia kebetulan Yesbos yang pertama, dan kita pengen memberikan solusi ini kepada market di Indonesia. Banyak yang nanya apakah Yesbos ini cloningan dari Magic. Sebenarnya gini sih, Yesbos itu terinspirasi dari Magic. Jadi karena saya bilang, saya ngerasa masalahnya itu jauh sebelum Magic muncul di US, tapi inspirasi ya. Tapi yang bedakan gini, oke lah, Yesbos juga SMS, Magic SMS, tapi saat ini kita lagi sedang menyiapkan app sendiri. It will be like a bold statement, kalau we're not Magic, we're not another clone of Magic. Tapi di sini SMS hanya datang di awal untuk validate ide awalnya aja. Kita pakai metode Lean Startup di sini. So, challenge yang dihadapin Yesbos pas awal-awal itu lebih ke operational kan. Karena saat ini, karena masih manual, itu kayak the more users we have, the more kita bilang CSR, client service representatives we need. Jadi challenge-nya itu, karena makanya kita buat waiting list di sini. Karena kita pengen ngasih service yang berkualitas, high quality service, makanya kita nggak bisa serve buat langsung semuanya. Jadi kita salah satu triknya itu emang saking banyaknya minat, demand-nya banyak sekali, tapi kita harus keep up dengan supply-nya, which is resource kita. Karena terakhir 3 bulan terakhir nih kita bootstrapping, jadi masih biaya sendiri. Jadi itu sih challenge-nya. Waktu acquiring 1,000 users tuh strategi cukup ini sih, nggak ada yang wah banget sih, karena itu cukup viral. Kita di sosial media, we're a fan of growth hacking. Jadi kita banyak belajar, kayak misal dari cerita di Mailbox, terus cerita siapa lagi, Dropbox. Kita pakai di sini waiting list tool yang dimana orang di website kita masukin emailnya, nanti nggak langsung dapat akses, tapi harus nyebarin dulu, nanti bisa dijamin ke antrian paling atas baru dapat invitation. Jadi secara nggak langsung itu ngebantu word of mouth-nya itu going viral di sosial media, di Twitter, di Facebook, di Path terutama untuk Indonesia ya. Itu sih, sama kita kebantu PR juga waktu itu. Jadi gini, Yesbos sendiri punya tim marketing, tapi untuk tim markom sih enggak. Kebetulan ini thank goodness is a blessing, kita punya idea yang cukup unik di Indonesia, dan kita pertama yang eksekusi, lalu responnya positif karena ada yang bilang kan the best growth strategy is with the product. So create a product that people love. Di sini kita untungnya orang suka dengan produk kita pengen tawarkan, jadi itu spread aja langsung ke media-media. Mereka approaching kita, termasuk soal TV juga, dimana kita nggak bayar sama sekali itu. Kalau pengalaman kita sejauh ini untuk acquiring users, paling efektif itu dengan Twitter ditambah paid content juga, maksudnya ads di sini, Twitter ads ya. Itu paling efektif sih, karena sangat text based kan. Kita bukan kayak misalnya Instagram yang dia visual based. Ini kan teks, orang tuh lebih gampang share tuh di Twitter sih. So far gitu sih, kalau kita lihat dari traction yang sekarang. Ya, jadi co-founder Yesbos itu ada 4 orang. Pertama ada saya asli Indonesia, saya CEO di sini. Lalu ada Christian Franke, dia orang Jerman, dia tuh dulu 2 tahun
rekan kerja saya di Techway.com, dia di sini sebagai COO dari YesBoss. Lalu ada Wahyu itu megang CCO di sini, dia Chief Customer Officer. Karena kita sangat customer centric YesBoss ini, jadi untuk handling customer tuh nggak bisa di dalam operation ini kayak satu bagian yang besar sendiri gitu lah. Jadi butuh satu orang yang benar in charge itu Wahyu. Dulu saya sama Wahyu sempat co-founded Rumah Diaspora. Lalu terakhir ada Rainer itu CMO kita, Chief Marketing Officer. Dia ini yang handling untuk masalah marketing, community management, social media. Terus saya dulu sama Rainer sempat co-founded Styling. Jadi emang ada pengalaman dari saya pribadi kerja dengan 3 co-founder saya. Menurut saya sangat penting ya punya chemistry, pengalaman kerja, experience dengan para co-founders kita dalam membangun startup. Yang ingin saya share di sini kayak how to start your startup or to grow your startup. Pertama kali saya mau ngasih satu trik yang saya punya. Sell before you build. Itu sangat penting karena building takes time, takes resources, energy, money. Tapi di sini gimana cara kita jualan? Jualan di sini nggak literally kita kayak narikin uang dari para users kita sebelum kita punya produk, enggak. Tapi gini, katakanlah kita punya ide suatu untuk startup. Cuma kan kadang kita suka terlalu gila dengan ide kita sendiri, kita terlalu sangat mengidolakan ide kita sendiri lah. Sampai kadang kita nggak tahu ini benar-benar yang mau apa enggak. Jadi saran saya gini, pertama kali kita buatlah survei, apa yang tanya target market kita, apa masalah yang mereka hadapi, kita buat juga questionnaire saya di sini, jawabannya apa kira-kira relevan. Termasuk kita tanya juga apakah kalau misalnya saya punya ide ini dengan platform ini, apakah kamu tertarik? Jika tertarik, ini dia. Yang paling penting di sini. Kalau tertarik, tuliskan email kamu di sini. Jadi sebelum kita build the product, kita udah dapat email dulu, kita udah acquire users dulu. Nanti once kita oke lah, ternyata respon positif, kita juga bisa pelajarin dari situ data-datanya kira-kira apa yang mereka butuhkan, kita bisa customize produk kita. Baru kalau misalnya kita udah mulai, kita bisa blast newsletter mereka, hey terima kasih udah taking part di questionnaire kita, sekarang progresnya udah sampai sini. Jadi itu penting untuk mendapatkan user base sebelum kita punya produk. Rencana monetize ada banyak sih, tapi sekarang kita masih fokus dengan make it free. Kita dapat revenue streams dari tiap affiliation partners, tapi plan ada banyak. Kita bisa dapat dari ad networks, kita punya data yang cukup komprehensif yang bisa nanti kita di app kita bisa kita integrate data tersebut, atau kita bisa juga ada premium service, tapi we have open plans. We'll see how it goes. Iya, baru-baru ini kan Facebook juga ngeluncurin ya Facebook M, itu ya virtual personal assistant juga, yang katanya dia heavily pakai artificial intelligence, tapi ada supervised by human di sini. Saya setuju sih, karena saya melihat the future is human plus AI. It's not completely human or it's not completely AI, but a mixture of both. Ini nunjukin bahwa ide atau market dari virtual personal assistant itu valid. That's a good thing untuk YesBoss. Dan who knows, mungkin Facebook mau kedepannya expand ke Asia terus acquire YesBoss. Salah satu tips yang bisa saya share juga tuh seperti ini. Orang banyak mikir untuk text-based virtual personal assistant service itu semacam YesBoss, itu barrier entry-nya emang low. Oke lah, katakan emang low ketika orang bisa start dengan SMS, tapi di balik itu butuh sistem yang very smart gitu. Kalau misalnya kita starting like e-commerce atau marketplace startups, itu blueprint-nya udah di mana-mana, tracking, analytics-nya. Sedangkan di sini coba cari text analysis, itu nggak ada di mana-mana kan, even SDK-nya atau misalnya jadi kita pure adalah kita a bit of hacking some products gitu. Jadi penting juga ketika kita buat sesuatu, kita mikir tech stack-nya gimana ke depannya, visi jauh ke depannya, sama gimana kita bisa measure data, dapetin datanya gimana pun caranya, dan kita belajar dari data itu sih.
Pesan terakhir, ada rumus dari saya: passion, vision, execution. Passion tambah vision aja cuma jadi halusinasi. Kalau passion tambah execution, nggak ada visionnya, no direction, nggak ada arah. Kalau misalnya vision tambah execution, nggak ada passionnya, stagnation, stuck doang di situ, karena kita nggak ada passionnya. Makanya harus tiga-tiganya, passion tambah vision tambah execution, jadinya profession. So, thank you. Bye.